kemudian apa lagi, ada Fermipan, ada itu tadi bahan tambahan ya, pasta, terus apa lagi ya, telur, ada gula, enggak pakai gula. Nah, yang pertama kita perhatikan pemilihan bahan, dia harus benar-benar memenuhi syarat. Jadi kalau beli terigu, belilah yang ada label, yang ada apa dia di situ, DP expired kapan, ya. Baru DP bungkus masih bagus-bagus, jangan setara berabe, baru atau biasanya kan rusak apa tagate di mana dipaku kata atau tikus gigi sedikit dia bilang kes keluar jo di atas, yang penting kok di atas. Nah, tidak bisa itu, pasti dia tercemar sampai ke dalam ya. Jadi kalau sudah DP bungkus, rusak, sudah boleh DP label, lewat expired, biarpun baru lewat 1 hari DP expired, itu sudah tidak boleh ya. Itu untuk bahan ya. Jadi perhatikan benar labelnya, lihat kemasannya masih bagus atau tidak. Nah, usahakan biar aman lah, belilah yang ada penanda begitu ya, ada identitas ya. Kan ada juga kan yang dijual curang-curang. Nah, pasti ada yang bertanya, boleh tidak ibu mau beli itu yang di tas-tas kan? Ada kan yang diukur 1 kilo. Nah, itu saya rekomendasikan kita lihat bungkusnya, bungkus yang di induknya itu, bungkusan induk. Nah, dari mana dia bungkus ini yang 1 kilo di tas ini? Nah, pasti harus kita cari tahu, mana nih bungkus ini yang 1 kilo ini, yang ada bagian ini, yang ada ukur-ukur ini. Kan banyak tuh ya di situ tuh, dan pasti itu lebih murah, iya kan? Nah, tetapi artinya misalnya begini, misalnya ini yang di tas plastik 7.500 kan? Nah, terus yang tabungkus yang ada DP identitas 8.000. Jadi kan kok beda 500. Kalau saya lebih memilih yang 8.000 itu saja supaya aman toh. Dibanding ini kalau saya beli ini kan tidak ada DP identitas, tidak ada ini. Tuh, beda 500, tapi saja ini yang supaya tahu aman toh. Jadi begitu selesai pengolahan simpan baik-baik ini Pak bungkus. Ya, insya Allah kita tidak inginkan kan yang kejadian macam-macam. Tetapi tidak, untuk kehati-hatian kita simpan ini pembungkus ini yang dipakai untuk kita buat apangi sehingga benar-benar ada identitas ya. Jadi seperti itu pemikiran kita, harus kita bawa ke safety, istilahnya modaha. Istilah kita safety dari awal ya, modaha Bapak Ibu dari Bapak Lepong paham modaha? Iya, safety. Menjaga. Iya. Jadi supaya kita benar-benar bahwa bahan-bahan yang kita gunakan ini benar-benar ada identitasnya, ya. Nah, kemudian setelah kita memilih bahan-bahan, jadi kan sudah ada ini bahan, semuanya sudah legal. Telur juga kalau nggak pilih telur, jangan masih ada di kotoran-kotoran. Ya, saya paling marah sekali kalau ada pajakan telur yang kayak di tai-tai telur. Ya, itu banyak kuman, banyak bakteri yang bisa menyebar di situ. Di ibu misalnya, ini telur, ini yang ada tai-tai sedikit, DP harga buat 750. Ini yang so bersih 800. Mau pilih yang mana coba? Mau pilih yang 800, mau pilih 50, kenapa berbanyak tai? Iya, jadi kita harapkan kita itu perlakuannya benar-benar menjaga ya. Jadi itu kotoran telur itu bisa mengkontaminasi ya, bisa mengkontaminasi bahan-bahan lain yang so bersih. Kita so susah-susah pilih ini tepung yang ada identitas, ada expired, tidak tahunya dicemari telur ini yang ada kotoran. Jadi ya itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi telur harus bersih,
Jadi kalau ada yang jawab pas saya begini, Ibu memang dorong so kotor begitu, ini jangan pilih yang kotor begitu, pilih yang bersih, ya. Jadi itu sebagai sumber penularannya, jadi tidak baik kalau ada kotorannya. Nah, sekarang sudah tersedia bahan sudah memenuhi syarat semua. Sekarang mengelola ini semua, aduk ini bahan-bahan semua. Nah, apa yang harus diperhatikan? Nah, yang berikut adalah bagaimana si pengelola ini. Nah, kebersihannya bagaimana? DP syarat mesti tak tutup kepala. Supaya ini rambu-rambu ini yang mau ciri-ciri di adonan, ya. Jangan sementara saya mau makan apa nih asik-asik, maka pandang mewah. Ini rambut siapa ini ya? Artinya begini, saya sementara makan apa ini kepala rambutnya di dalam kue. Aduh, jadi hilang selera saya ini kalau makan kue ini. Jadi usahakan harus pakai penutup kepala. Ya, penutup kepala. Kalau bisa juga disetorkan pakai jilbab. Boleh jilbab. Jangan oleh jilbab yang seberapa hari ini ada pakai ini, mesti yang bersih, ya harus bersih. Kemudian apalagi celemek, ya celemek kita harus supaya bersih, bersih ini celemek tidak kotor. Kemudian jangan memakai cincin, jangan pakai galang, jam tangan, ini segala macam kasih keluar dulu ya. Biar tipe itu asal beli 500 gram ini galang dan cincin, kasih keluar dulu dan simpan dulu. Nanti so habis Pak Ojo so habis semua, tinggal dulu terima tamu, itu boleh dipakai. Jadi tidak boleh pakai segala macam perhiasan pada saat mengelola apa ini kue apa nih. Nah, kemudian perlakuan kita pada saat Mbak Ojo suka sekali bersin, bagaimana caranya? Baru ibu mau tahan ini bersin, tidak mendapat tahan, bagaimana caranya? Menjauh sedikit, baru palingkan muka ke belakang ya, ke samping. Jadi jangan di depan ini adonan, semua ini kena droplet, kena kuman ini dan kita orang bersin, ya. Jadi tidak boleh bersin, tidak boleh bapak cerita, ya. Tidak boleh sementara ada Pak Ojo ini apa nih, dia ini sudah habis. So karena droplet itu semua adonan, ya. Itu adonan itu so karena apa ya? Ini droplet tidak mendapat lihat pancar-pancar di bahan adonan, sehingga harus tidak boleh bercerita, harus pakai tutup kepala, celemek, perlu pakai masker ya, harus pakai masker supaya tidak juga bercerita, supaya betul-betul enak ini ibu apa ini saya mau makan ini, saya tiba-tiba pakai penutup kepala, pakai celemek, ada babek, kalau ada diam-diam ada babek, kan ya seperti itu ya ibu-ibu. Jadi usahakan apa yang kita suguhkan, kita sajikan itu benar-benar dengan hati yang ikhlas, kemudian dengan cara pengolahan yang baik dan benar. Insya Allah berkah, ya. Insya Allah akan tergantikan dengan rezeki yang lain ya, yang Bapak Ibu suguhkan ke orang-orang itu. Itu saya yakin betul. Cuma asal Allah jauh malu mau sementara mau tuh ya hati gara-gara mau untuk festival mau titi ya, itu setidaknya ada berberkah ya. Jadi usahakan ikhlas semuanya, rela, cara pengolahan yang baik. Nah itu insya Allah dijamin ya. Kemudian setelah pengolah, DP pengelola ya, jadi bahan baku, pengelolanya bagaimana cara penyajian. Nah cara penyajian Allah jangan misalnya begini. Nah, ini kan biasanya dipajang ya di depan. Nah jangan kasih yang buka-buka, misalkan dia mau tutup dengan plastik ya, supaya apalagi musim panas sekarang, musim abu-abu, cepat sekali itu abu-abu berterbangan, sehingga lebih amannya dia kalau
enggak dia mau tak tutup begini. Ikan gak tuh mau lihat. DP apa nih kok ada DP ini tak tutup begini kagak sekali. Jadi enggak kalau semua orang mau ambil itu kan enggak buka. Iya dong, setelah itu jadi pakai wrapping, pakai ini atau disiasati bagaimana? Kan biasanya kan ada yang sudah dihias ya, dihias misalnya satu besar, harus tidak dihias, boleh mau ini di atas, supaya dia dapat lihat DP keunikan, ya tinggal disiasati, ya supaya tetap dapat yang bagus. Nah, itu DP cara penyajian. Kemudian tetap diperhatikan ya kebersihan lingkungan pada saat menyajikan, pada saat produksi. Jangan ada hewan-hewan berkeliaran, jangan ada pokoknya macam-macam kotoran, jangan ya, jauhkan. Misalnya ada ayam, ada apalagi tikus ya, jangan ada binatang yang terlihat. Kemudian sudah disajikan ini. Nah, sudah disajikan. Kemudian cara pengambilan juga, cara pengambilan. Nanti kalau misalnya sudah ini, boleh dengan cara tradisional. Saya lihat nih, orang pakai tangan kan, pakai plastik, baru diambil yang plastik, itu cara tradisional. Nah, ada juga yang lebih bagus pakai gepe-gepe, jepitan. Satu-satu apa yang dibutuhkan itu yang mau itu udah lebih sekitar. Nah, kemudian harus tetap jaga kebersihan. Datang kemari ini tahu dari mana, langsung bacolo di situ di tangan kotor itu dulu. Dia mau saja tanpa cuci tangan kalau boleh ibu ya. Dia mau saja kamar tanpa cuci tangan dengan serbet supaya artinya orang mau makan juga tetap bagus, tetap hygiene, semuanya terpelihara. Nah, Bapak Ibu, di hadapan kita ini ada dari unsur Palepom. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Palepom melalui moderator. Mungkin lebih dan kurangnya demikian dari saya. Nanti sebentar berkembang ditanya jawab ya. Iya, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Erna. Kalau bisa ibu-ibu bagi dulu. Peregangan. Ada sedang peregangan ke saya. Bermaaf nih Pak Ahu. Bagi yang cuma buat sedikit supaya mengalami tanah hidamnya untuk metuluh atau metuluh ya. Oke, kalau sudah ya. Kalau sebagai bagi itu kan semuanya sudah tertawa baik di podium itu. Ya. Rais ada senam peregangan di sini. Ya, insya Allah kalau ada. Lagi mau lihat, insya Allah sebentar kalau bisa. Ada. Atau dilanjut saja dulu. Oh, karena kita rasa dulu ini sebelum maaf rutin. Ya, jadi untuk selanjutnya kami sangat mengharapkan ini dari Palepom pada ibu-ibu untuk bisa paling dipahami apa yang disampaikan ya, karena ini menyangkut barangkali kualitas yang kita suguhkan ke semua orang, ini tidak terkecuali. Jadi untuk Ibu Lia, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu-ibu ya. Mohon izin ayah, ibu dari Dinkes, dari Puskes. Saya sambil berdiri sambil santai saja. Mungkin kita lebih ke sharing ya. Tadi jadi sudah disampaikan juga dari Dinas Kesehatan oleh Ibu Erna tentang 5 kunci sebenarnya Bu ya. 5 kunci keamanan pangan kalau kita sedang mengolah bahan membuat kue apangi ya. Tadi mungkin sebelumnya sudah paham dengan yang disampaikan Ibu Erna. Mungkin bisa sekalian kita kalau mau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Mungkin tadi apa saja sudah disampaikan sebenarnya? Terkait apa yang paling penting?
kebersihan ya, hygiene sanitasi. Nah intinya kita di sini bahas biar tahu bagaimana kita menjaga keamanan pangan. Nah bisa ditarik kesimpulan tadi, pangan yang aman itu seperti apa? Nah ada yang bisa mungkin menyampaikan? Pangan yang aman itu bebas dari 3 bahaya. Untuk menyimpulkan ya, bebas dari 3 bahaya. Bahaya apa tadi? Bahaya fisik. Nah biar nggak sampai pas masa itu ada rambut yang jatuh, seperti itu bahaya fisik ya. Tidak misalnya membungkus tidak menggunakan heater. Nah itu bahaya fisik, karena kalau misalnya sampai terjatuh kemakan itu jadi bahaya fisik. Kemudian apa tadi? Penyimpanan ya, penyimpanan biar nggak terjadi kontaminasi silang, itu ada bahaya mikrobiologi. Nah, kemudian bahaya apa satu lagi? Ada bahaya kimia. Jadi untuk keamanan yang disebut dengan pangan yang aman itu bebas dari 3 bahaya. Pertama ada bahaya fisik, bahaya kimia, dan juga bahaya mikrobiologi. Bahaya kimia sebelumnya ibu-ibu sudah tahu apa yang disebut dengan bahaya kimia? Nah seperti tadi penggunaan pewarna, nah pengawet. Nah itu jangan sampai kita menggunakan pewarna yang tidak diperuntukkan untuk makanan seperti tadi ibu menanyakan ya. Nah satu yang kami pesan di sini, kasih pesan di sini, kalau pewarna ataupun bahan tambahan pangan yang boleh digunakan untuk mengolah makanan itu wajib memiliki izin edar dari BPOM. Ya, itu bisa dilihat pada kemasan. Kita ceklik kepanjangan dari CK, cek kemasan. Cek kemasan, kemudian ceklik ya ibu, K-nya kemasan, L cek label, I-nya cek izin edar, K-nya satu lagi ada yang tahu? Cek kedaluarsa. Nah itu yang penting sekali diperhatikan. Yang pertama cek kemasan. Apa saja tadi udah disampaikan sama Bu Erna pada kemasan, lihat apa? Mungkin? Nanti di kemasan itu kita bisa lihat di situ biasa ada informasi dari bahan tambahan pangan yang digunakan ya. Misalnya ya tadi termasuk kedaluarsa juga ada di sana. Izin edar itu sangat penting diperhatikan. Bahan tambahan pangan itu wajib ada izin BPOM-nya. Kalau izin BPOM itu di situ nanti ada nomor registrasi. Diawali dengan MD, notifikasinya MD, diikuti dengan 12 digit. Ada yang pernah perhatian ibu-ibu? Nanti diperhatikan Bu ya, kalau pakai pewarna itu biasanya ada di kemasannya ya, itu wajib ada izin BPOM-nya. Kemudian kedaluarsa. Nah biasa kalau beli di toko itu langsung ada yang perhatian. Nah, dilihat ya, jangan sampai nanti udah langsung pakai saja ternyata sudah kedaluarsa, itu bisa menyebabkan keracunan ya. Nah yang dimaksud kedaluarsa itu bagaimana? Ada yang tahu? Kalau misalnya sekarang tanggal 5 ya. Bisa tanggal kedaluarsa sudah tanggal 5, apakah masih boleh dikonsumsi? Ya, berarti per tanggal 5 sudah kedaluarsa ya, sudah habis masa masa boleh untuk dikonsumsinya atau digunakan ya. Itu penting sekali kita perhatikan mulai dari pemilihan bahan baku sebelum diolah. Ya, kemudian kita ke penyimpanan, penyajian ya, ke pengolahan sudah tadi ya, pengolahan terkait dengan kebersihan. Kemudian ada juga penyimpanan, penyajian ya tepatnya, penyajian makanan. Kalau di sini kan dipajang seperti itu ya, dipajang tadi untuk kalau misalnya tamu yang datang itu biasanya bagaimana? Diambilkan atau ngambil sendiri? Ya? Ambil sendiri. Itu disediakan penjepit atau pakai tangan langsung biasanya? Penjepit. Oh iya, itu sebaiknya kan kita nggak tahu yang datangnya dari mana, atau tangannya mungkin habis pegang hewan sebelumnya atau apa. Nah itu harus kita sediakan penjepit, atau mungkin kayak tadi bisa pakai tangan langsung, atau tadi pakai sarung tangan ada pembungkus itu kan. Nah, kemudian di sini kayaknya ada inovasi ya ayah ya, untuk membungkus itu bagaimana ya biasanya? Bungkus apa nih yang mau dibawa pulang seperti itu? Oh, tas. Mika. Pakai kemasan. Apa langsung kemasannya seperti Mika. apa? Mika. Tas. Kertas. Oh, jadi tidak langsung di kertas ya? Oh iya, itu. Minimal dia harus ada pembungkus plastik. Plastiknya itu yang memang untuk makanan, yang food grade.
tidak menggunakan kresek yang berwarna hitam gelap itu jangan ya, harus menggunakan plastik yang good grade. Mungkin biar lebih ini Bu, kita kalau materi mungkin udah tadi disampaikan banyak oleh Ibu Erna, mungkin bisa sharing saja kalau ada yang ingin ditanyakan, baik dari proses produksinya, pas penyajiannya, membungkus atau apa, atau pemilihan bahan baku, mungkin kalau mau ditanyakan bisa sekalian kita sharing-sharing saja gitu. Kami persilahkan. Kalau Lontalo mau alih, kalau Lontalo nanti mau diartikan. Ya, silakan Ibu. RW 2. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mustafa. Di sini saya mewakili dari tante saya yang membuat kue. Berhubung baru tante saya bisa halangan, tapi saat tante saya membuat kue, saya juga ikut membantu. Nah, dari pengalaman saya ingin tanyakan saya tertarik pada kode produksi. Misalnya saya pernah membeli di sebuah toko, kode produksinya sudah di situ tertulis besok expirednya, misalnya tanggal 6, sementara ini tanggal 5. Nah, biasanya si pelayan toko bilang yang mana ini barang atau bahan ini masih bisa digunakan 1 bulan setelah kode produksi yang sudah lewat. Iya, kadaluarsanya sudah lewat, katanya masih bisa digunakan 1 bulan kemudian. Nah, itu yang saya jadi pertanyaan saya, apakah bisa atau bagaimana? Karena biasanya kan kandungan-kandungan dari bahan itu kan bisa saja jadi racun kalau lewat dari kode produksi. Terus yang kedua, saya juga ingin tahu dan penasaran bagaimana misalnya contoh gambar, misalnya bahan-bahan yang memang sudah macam kan banyak yang kita di sini yang hilang, membelinya asal-asalan. Saat kita buka kita cuma langsung kan tidak perhatikan kalau macam sudah namanya sudah cepat-cepat, kita tidak perhatikan kode expiry dan lain sebagainya. Kita langsung membuka, nah kita tidak terlalu perhatikan bagaimana DP struktur dari bahan itu. Nah, saya ditanyakan atau bisa ditampilkan bagaimana struktur bahan yang memang sudah tidak bisa layak untuk digunakan. Jangan sampai kan sudah menjadi racun untuk orang lain atau diri kita sendiri. DP struktur bahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Ini panjang. Baik, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Sri Ningsi. Ibu Sri. Ya, Ibu Sri, mungkin tadi sedikit penjelasan ya untuk kedaluarsa. Kalau seperti tadi saya informasikan, kalau kedaluarsa itu begitu tanggal kan sudah ditetapkan, misalnya di kemasan itu sudah ada kedaluarsa per tanggal 5 September 2019. Berarti per tanggal 5 September 2019 sudah tidak dapat dikonsumsi atau digunakan lagi. Sudah masa berlakunya sudah habis di tanggal itu, gitu ya. Jadi apalagi kalau dibilang 1 bulannya lagi, berarti sudah benar-benar jauh ya lewat daripada tanggal yang ditetapkan. Berarti ya tidak bisa. Kalau bisa digunakan nanti biasanya ya ada efek-efek. Berlaku untuk seluruh bahan, ya. dan snack. Karena kedaluarsa itu kan sudah melalui proses uji sebelumnya, makanya ditetapkan di tanggal sekian untuk masa expirednya tersebut. Kemudian tadi pertanyaan kedua, Struktur bahannya mungkin kita bisa lihat ketika kita beli contohnya kayak tepung, kita lihat adakah perubahan dari tepung tersebut, apakah bau ada perubahan bau, mungkin warna, biasanya kan kentara di warna apa dia sudah menggumpal. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari perubahan fisiknya saja selain dari kedaluarsa, utama kedaluarsa dulu, kemudian kedua ada nggak perubahan dari bau, bentuk, apalagi rasa kan nanti kalau dipakai tengi gitu kan, ya sudah kentara dia besar. Mungkin itu bisa faktor kalau masih ada expirednya tapi sudah ada perubahan warna, bau, rasa seperti itu, bisa jadi karena penyimpanannya mungkin yang mempengaruhi. Mungkin ada lagi Bu? Todol lo. Mau Lontalo mau an? Todol. Enggak. Ibu silakan sharing saja Bu. Tioma. Pengalamannya atau gimana? Biasa hemu hutuk we olol. Sambil bikin. Wolo itu. Kodelia.
Mau Gorontalo. Masa Gorontalo dan saya yang translate. Iya. Umumnya mau di Indo misalnya ada terigu yang tak simpan ya. Biasanya Sisa. ada sisa bahan, tak simpan. Tapi sebab kimu sedikit, boleh mau pakai atau tidak? Iya, jelas tidak boleh ya. Jadi kalau bau ke sana DP terigu rupa bau-bau begitu, daripada mempengaruhi rasa, lebih baik tidak usah. Begitu juga kalapa, santan, pilih kalapa yang masih bagus. Nggak ada kalanya kalau mau dapat kalapa yang holongango, yang kalapa yang rusak sedikit, ini mempengaruhi kepada DP santan. Jadi pasti dia nggak lain DP rasa. Iya. Ya kalau saya kurang tahu di Mulut dulu ada kalau ke Jakarta, jangan tetap Mulut Dalo. Iya, siapa tahu ada yang mau tanya nanti saya yang bahasakan. Ada program mungkin penambahan itu perasa untuk di gula merah. Sekarang kan ada yang Nah, itu mungkin karena mereka rata-rata penambah rasa. Bagaimana? Biasanya pakai apa? Vanile kah atau? Iya. Kalau gula merah 5 kilo, secampur gula setengah kilo, secampur garam. Gula putih. Iya, gula putih. Baru pakai garam sedikit. Makanya gula merahnya itu kayak rasanya kayak gurih. Gurih. Iya. Oh itu boleh itu. Iya. Boleh. Iya, terigu. Ibu bilang tadi yang kita lihat labelnya di kemasan, tapi ini sekarang kan saya beli kari, tapi kadar rasanya masih jauh. Bisa? Ini kalau tadi kan disampaikan sama Ibu Herma sudah ya. Iya. Nah, jadi kalau kita suka beli bahan kue kayak gitu suka ya dicurah ya seperti itu. Maksudnya sudah dibungkus kilo-kiloan baik seres atau apa coklat-coklat, tepung ataupun mentega seperti itu kan biasanya sudah dikemas. Nah seharusnya itu kalau menjual seperti itu dia harus menempatkan kembali di kemasan primernya, maksudnya kemasan asli misalnya nggak terigu sudah di kilo-kiloin tapi seharusnya tetap di dalam karung. Jadi kayak tadi disampaikan oleh Ibu Erna, sebaiknya ditanyakan ke penjualnya ini bungkus aslinya mana biar kita bisa lihat kedaluarsanya, biar kita lebih yakin lagi. Nanti ibu-ibu kalau belanja bisa dikritisi, ditanya juga jadi masukan kan buat penjualnya. Itu sebaiknya harus tetap pada kemasan aslinya kalau untuk di kilo seperti itu. Ibu-ibu sedikit tadi kalau misalnya beli telur itu tadi selain yang ada kotoran, kalau di pasar misalnya ada yang menawarkan telur-telur yang retak harganya diskon setengah harga, gimana ya? Ada yang suka beli begitu? Ya. Iya, itu sebaiknya nggak usah ya Bu ya, karena kalau telur yang retak itu di situ bisa terjadi. Tadi saya sebut ada 3 bahaya banget. Salah satunya apa kalau telur retak Bu? Bahaya apa? Nah, itu bisa bahaya mikrobiologi. Karena bisa terjadi kontaminasi silang, bisa dengan retaknya begitu bisa tercemar telurnya. Jangan sampai ya. Nah, jadi pilihlah telur yang dalam kondisi baik. Mungkin ada lagi dulu bisa sharing yang ditemukan di pasar atau pas saat proses produksi kayak gitu. Ini kadar warna untuk warna-warni apanya kan sekarang. Ini panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia, ya, perkenalkan ibu-ibu, saya Lia dari Balai POM. Dulu tahun kemarin, tahun kemarin, ini sebagai kelurahan Desa ini sebagai kelurahan Pangan Aman. Iya, ibu-ibu pernah dapat undangan dari kami? Yang baru lagi nih. Oh, yang baru ini ya, berarti ini mau pengkaderan baru. Jadi semakin banyak lagi
yang terkontaminasi positif. Ah, iya, mengenai pengawasan makanan khususnya ya. Nah, ibu-ibu di sini sebagai pengelola makanan hendaknya ingat bahwa pangan yang kita sajikan itu harus aman. Betul ya? Tadi dengan Ibu Erna, Bu Eta, Bu Rieta sudah menjelaskan bahwa pangan yang aman itu ada 3 ya. Nah, tentunya itu tidak lepas dari bahaya kimia, bahaya fisika, bahaya biologi. Di sisi lain, kebersihan dari tempat menyajikan dan mengolah, dan kebersihan daripada pembuat kue tersebut. Ya, jelas ya. Tujuannya apa sih pangan yang aman itu? Biar tidak ada penyakit yang menular bisa tersalurkan pada konsumen kita ya. Apakah ibu-ibu di sini, maaf ya, insya Allah sehat semua ya ibu-ibu ya. Iya, kalau misalkan ada diare atau mungkin flu, influenza, bisa ditutup ya mulutnya, bagian hidung. Kemudian kalau diare bukan hanya saja diobati, tapi kita harus istirahat. Karena diare itu kan menular ya. Ya, apalagi kalau ibu-ibu pembuat kue ini tidak menjaga kebersihan. Setelah buang air besar, kan kalau diare bisa sampai 10 kali ya buang air besar. Kadang lupa mencuci tangan. Nah, insya Allah nanti di festival Apangi minggu depan ya. Ya, sehat-sehat semua ibu-ibu di sini bisa menyajikan kue yang terbaik untuk para tamunya ya. Ya, tadi tamunya ada yang mungkin ada dari Manado ya, ada dari Limboto karena dekat dengan perbatasannya di sini ya dengan Kapur. Ya, tentunya tamunya dari Balai POM juga ada, nanti kita kunjungi. Ya, kita nanti bertamu ke rumah ibu-ibu ya, sekalian mau ambil sampel, akan diuji ya sampel ibu. Mungkin kalau nanti kita akan kunjung ke dapur ya, kita lihat dapur ibu bersih atau tidak ya, ada hewan peliharaan atau tidak, kemudian ada mungkin pasang pembasmi tikus, ada yang di dapurnya pasang pembasmi tikus. Nah, itu harusnya dijauhkan ya dari tempat pengolahan makanan ya, itu karena akan mengotori atau menyebabkan kontaminasi silang terhadap makanan ya. Nah, nanti dilihat apakah di dapur ibu juga dari penyimpanan bahan baku dipisahkan dengan pangan mentah, pangan siap saji atau pangan yang sudah diolah. Jadi itu harus diperhatikan ya, apalagi telur, penyimpanan telur ini dari tempat pengolahan makanan ya. Kalau ibu tidak mau membersihkan telurnya, harus jauh-jauh. Kadang kan kita kalau beli telur di pasar itu mau cari yang bersih susah. Nah, jadi antisipasinya bisa bersihkan dulu dengan air mengalir, kulitnya bersih, baru kita simpan di ruang pengolahan ya, di dapur. Nah, itu insya Allah kan tidak ada. Kalau telur sudah bercampur dengan kotoran ayam, itu kan ada debu sedikit atau pasang kipas angin, berhamburan itu kotoran kan masuk ke tempat pengolahan untuk Apangi itu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Usahakan ibu-ibu di sini nanti kalau Apangi itu mulai jam berapa ya Bu? Kalau mulai pagi membuat mohut tuh pas acara hari itu saya itu dari setengah 4 subuh. Padahal mau disajikan nanti sore. Iya. Atau tamu mulai datang itu jam berapa? Mulai datang dari jam 3. Iya, Jam 3 sore. Setengah 4 itu apa saja yang ibu lakukan? Setengah 4 subuh itu. Setengah 4 itu saya bikin makan Bu. Diamkan dulu 30 menit. Setelah itu kita masak. Harus didiamkan ya. Kalau bisa ya Bu ya. Ini Baku Riki tidak Bu, kalau misalkan pengolahannya mulai dari pengolahan sampai dengan penyajian itu batasnya 4 jam. Baku Riki tidak Bu? baku cakar susah
susah. Soalnya banyak yang dibuat. Baku cakar. Iya, memang ya keamanan pangannya memang begitu ya, harus 4 jam dari pengolahan sampai penyajian. Tapi kan ini ada telur ya, ditambahkan, kemudian vermipan, ada soda kue? Vermipan tidak ada ya. Kira-kira itu tahan ya, kalau misalkan sore disajikan tidak ada bau-bau atau asam begitu tahan ya. Ya, yang penting kebersihan sih ya, ibu-ibu yang dijaga boleh lebih dari 4 jam. Asalkan kebersihan dari penyajiannya, mulai dari pengolahan ya, dari pemilihan bahan baku sebenarnya. Pemilihan bahan baku yang oke, yang bagus, yang memenuhi syarat, itu tadi tidak kadaluarsa ya. Kemudian cara pengolahannya harus yang baik dan bersih. Dan baru terakhir di penyajian. Jangan sampai di penyajian itu piring sudah kotor atau sudah mungkin karena banyak tamu sudah tidak usah dicuci toh. Nah, jadi kan dari situ titik terakhirnya di penyajian itu yang paling penting. Harus menjaga kebersihan dari tempatnya dan harus ditutup ya, agar tidak ada kontaminasi dari misalkan lalat atau semut ya. Kalau gula kan insya Allah ya, maksudnya gula itu kan sebagai pengawet ya, jadi tahan lama. Ini yang saya khawatirkan ini karena santan itu apani dan ada telur. Jadi dengan pengolahan yang 3:30 itu subuh sampai jam 3 kurang lebih 11 jam, saya khawatirnya itu. Kalau itu santannya itu memang Iya, lebih bagus ya. Ya, pokoknya harus diperhatikan itu ya Bu ya. Jangan sampai ada penyakit menular ya. Jangan sampai nanti ada istilahnya ada keracunan luar biasa ya akibat festival apa ini, saya khawatir begitu. Tapi insya Allah dari tahun ke tahun sudah 4 tahun berjalan dan ibu ini terus ya yang mengolah, insya Allah ya berjalan dengan lancar, dengan baik, sehat semua ibu-ibu ya. Iya, itu yang harus diperhatikan. Mungkin untuk tambahan pangan tadi untuk warna, nah, itu yang harus ya. mungkin bisa ditambahkan untuk saat menyajikan apani atau lalu kita masih temukan pakai alatnya dengan dari koran. Nah, ya itu dari koran ya. Kemarin Karbon. kita sempat lihat bukan hanya dapur saja, dari tempat penyajian ternyata masih ada yang pakai koran Pak. Ya, ya ayah, itu yang harus diperhatikan karena koran itu kan Tinta. mengandung tinta. Kalau Kimia. tinta itu ada logam berat disebut dengan timbal. Logam berat itu kalau menempel di makanan dikonsumsi oleh kita masuk dalam perut, itu termasuk benda asing kan untuk organ kita ya. Jadi kerja dari ginjal untuk menyaring akan semakin berat dengan kedatangannya dari logam berat tersebut ya. Nah, jadi kalau misalkan mau diawas itu harus kertas yang putih HPS. ya, kertas HPS atau Daun pisang. ayak-ayak begitu ya. Daun pisang. Daun pisang ya. Daun pisang lebih harum juga ke makanan ya. Itu sebagai esensi alami gitu ya. Ya boleh. Kemudian jangan lupa ditutup. Kalau mau menyajikan dalam mika tidak boleh panas-panas dimasukkan karena akan menguap ya. Jadi tertahan itu jadi apa nih? Tidak bagus itu biasanya lembek-lembek kan? Iya. Selain dari teksturnya yang lembek, nanti akan mempengaruhi mutunya, akan semakin pendek nanti, jadi semakin cepat basi gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Warna yang dipakai tadi ibu ya sudah ya dijelaskan. Merek misalkan ada merek kupu-kupu misalkan begitu ya, lihat di botolnya itu ada BPOM RI karena BTP atau bahan tambahan pangan itu seperti soda kue ya, kemudian pewarna, kemudian apalagi vanili itu kan sebagai
bahan yang dikemas. Konversinya warna untuk ukuran berapa kilo, berapa ukuran. Kalau kadang kan sih, kan kadang ada yang gila-gilaan nanti. Iya. Jangan. Kadang kalau kita lihat sih kalau penambahan pewarna yang berlebihan juga kan sudah tidak menarik lagi ya. Dan cita rasa terhadap makanan mempengaruhi ya, semakin banyak akan semakin pahit biasanya. Ya, apalagi kemudian santan biasa diolah ya, Bu, ya. Masak. Pakai hektar kalau di nikah. Pakai hektar ya. Diusahakan pakai lakban. Kalau bisa tidak pakai hektar. Cuma pakai step lakban kecil. Cuma ujung-ujungnya saja, tidak dikelilingi begitu. Atau tidak ada sekarang kemasan yang ada cantolannya begitu. Ada saya tidak bawa kemasannya Pak. So ada kemampuan mereka masih boleh sampai situ. Itulah. Ya tidak apa-apa sih Bu. Yang penting itu kan pembungkus itu ada pembungkus primer, ada pembungkus sekunder. Styrofoam bisa digunakan asal jangan panas-panas. Kemudian di styrofoam itu dialasi dengan kertas minyak yang warna coklat itu ya. Nah, itu kertas minyak. Kemudian plastik yang mau dipakai kalau bersentuhan langsung dengan makanan itu harus plastik yang bening. Jangan yang berwarna, kecuali kalau makanan tersebut sudah dikasih kemasan dulu baru dimasukkan dalam plastik yang berwarna tidak apa-apa karena tidak bersentuhan langsung kan. Kalau yang bersentuhan langsung itu harus yang bening ya. Mungkin selain apa nih biasanya ya ada menu lain ya Pak Jul ya. Sampai makan ada yang soto, ya. Ada coto, saya pernah itu datang ke rumah es buah nah itu harusnya ya es batu biasa ibu pakai es batu yang dari air mata atau mentah dari air isi ulang langsung dibuat atau beli es batunya ya. Air mineral hati-hati ya. Kadang ada yang pakai air es batu yang blok yang untuk ikan dipakai di situ. Jadi itu minum buat sendiri ya. Ya karena ini kan untuk orang banyak ya. Nah, jadi bikin sendiri, bikinnya itu kalau dari air isi ulang bisa dididihkan dulu, dimasak dulu gitu Bu. Ya, itu akan lebih aman karena air isi ulang juga kan kita tidak menjamin itu bagus atau tidak bebas dari mikroba atau terjadi ya itu cara mungkin penyampaian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung saja share ya ibu ya. Oh iya satu lagi Bu, peralatan yang dipakai masih bagus-bagus, tidak berkarat ya. Dari apa Bu biasa kalau apangi itu yang loyang isi banyak itu ya tempat masak. Saya sih pastinya itu lebih jago. Kita di sini hanya mengingatkan saja ya ibu-ibu ya, jangan sampai itu karena event yang besar, festival namanya juga ya Bu ya lupa akan kebersihan. Kemudian boleh mungkin Bu tips-tips dari ibu-ibu bagaimana cara membuat apangi biar sampai apanginya itu berlubang-lubang itu gimana cara? Saya mau contohkan di rumah nanti. Itu kan yang lebih bagus ya. Yeah. Katanya kalau yang semakin banyak lubangnya itu semakin enak. Iya. Jangan pelan-pelannya. Iya. Ya itu. Ya kalau. Oh ini Bu untuk ya apa itu biar berlubang. Jangan dulu langsung ditutup. Tunggu dulu kuenya itu berlubang. Setelah sudah berlubang semua, baru tutup. Sampai meletup begitu ya Bu ya, baru ditutup. Itu baru setengah matang berarti ya. Pokoknya nanti sudah keluar lubang-lubangnya semua, baru tutup. Iya, campurannya
jatuh. Nah, adonan kan banyak sekali dibikin. Nah, adonan jatuh terus diambil. Ambil pakai tangan. Tangan kan udah pegang lap, pegang penggorengan, pegang ada di luar gitu ya. Terus ambil sendok. Nah, itu harus diantisipasi, mungkin bisa pakai sendoknya Yang panjang. lebih panjang. Jangan sampai udah tenggelam. Colo lagi tangan. Masa langsung dimakan, jadi dibilang waktunya 4 jam. 4 jam sudah dihidangkan, sudah dimakan, itu batas waktunya mungkin masih aman. Jangan sampai nanti orang yang datang ke sini kan ramai sekali membungkus, ternyata sudah basi dimakan kan kasihan perut orang. Ya begitu mungkin itu yang saya ingat pernah saya datang. Mungkin bisa menggunakan sendok yang pegangannya lebih panjang. Nah, Ibu mungkin bisa di-sharing lagi Bu yang jangan lupa ya ibu-ibu mandi ya setengah 4. Jangan sampai nanti di malamnya sudah garuk-garuk di bagian mana begitu ya Bu ya, lupa cuci tangan. Nah, untuk menjaga itu harus tetap bersih ya dengan cara mandi. Dengan cara berwudu juga ya, sudah membersihkan badan, atau alangkah baiknya dengan mandi pun. Ada Model. Taruh Mika. Yang jelas dia bahaya. kemasannya plastik. Mika. Mika. Boleh dikasih lubang-lubang di atasnya mungkin biar uapnya keluar. Iya. Dikasih lubang saja. Dikasih lubang di atasnya. Supaya keluar panas. Jadi mungkin di hari sebelumnya kemasan ibu itu dikasih tusuk-tusuk dulu di atasnya Bu. Nah, dikasih lubang-lubang sedikit ya. Kemudian kalau panas-panas begitu, ya di alas ya Bu ya, di mikanya itu dikasih alas coklat itu coklat. Ya, biar ada yang menyerap juga. Dikasih dingin dulu sedikit Bu, itu kue jangan baru panas sekali langsung dimasukin ke plastik. Nanti atau mungkin bisa disarankan untuk ini kan masih panas, bisa untuk menyebabkan dimakan di tempat tidak Yang dibawa begitu Bu. Yang panas yang Baiknya kan begitu jadi tidak menyampah juga Bu ya, tidak semakin banyak juga mereka yang dipakai. Kalau saya sih sukanya makan di tempat Bu daripada di bawah, karena kan masih hangat-hangat ya. Iya. Dilapisi dulu dan ada aktivitasnya. Ada lagi boleh juga nggak cuma pagi tapi misalnya pagi Mahin dua ya kalau mau alur yang penting kue wol. kalau ada penyajikan kayak soto begitu ya apa namanya kalau kayak gitu kan jangan dicampur dari awal saat mau dihidangkan baru mungkin dicampur kan itu ada dagingnya ada sounnya atau apa gitu ya nggak langsung semuanya nanti sampai sore kan udah ini udah takut basi ya jadi saat mau disajikan baru dicampur ini yang berkuah. Ibu-ibu di sini kan mungkin nanti bukan hanya ibu saja yang mengolah makanannya, dibantu dengan teman-teman, mungkin suami, gitu ya Bu. Nah itu jangan sampai ada yang merokok mungkin Bu, ya di bapak-bapaknya ataupun mungkin saudara-saudara laki-lakinya ya, jangan sampai merokok, jangan sampai dia sudah merokok begini baru tidak cuci tangan pegang apa nih gitu. Ya itu yang harus dihindari ya. Kemudian jangan sampai mengobrol ya, tadi sudah Bu Erna jelaskan, saya tambahkan lagi mengobrol, jangan
4 hari lagi. Malam bacakan. Sudah. Kalau gula merah tuh jangan sampai, biasa kan ada gula merah itu ada lebahnya. Nah, lebah kan itu bisa kan Bu ya, kita menyari ya kita sendiri ya. Jangan sampai. Oh iya, alhamdulillah. Aman kita. Iya, soalnya suka ada ditemukan kalau gula merah itu ada tawonnya kan di situ tiba-tiba apa ini ada satunya ada bandingnya. Pengawet alami itu. Pengawet alami gula merah. Ya, oke, terima kasih dari Balai POM. Ini barangkali Pak Du ada tambahan Pak Du. Cukup dulu. Ya, oke, jadi insya Allah ini barangkali sudah sampai di penghujung. Ada 5 keamanan pangan, 5 DP kunci, ya sudah disampaikan. Kita orang keluarga di sini ada juga 5 DP yang harus kita pahami. Yang pertama ada tempat pembuatan, kemudian yang membuat, kemudian bahan yang digunakan, ada di situ yang menyajikan dengan yang disajikan. Jadi kalau memang ini pas, berarti yang datang dengan yang memberikan ini sama-sama punya berkah, ya. Dan semua pada sehat, insya Allah. Yang ribuan orang mau datang, yang sukanya cuma apa nih? Kalau macam kemarin itu yang apa dulu? Waktu itu dulu ya. Itu jujur itu mungkin masih baru permulaan, tapi banyak orang yang kurang suka, ya, karena beda pembuatan semacam kalau yang macam di Kabila dulu itu yang di teganya mantap, ada kacang, ya, tapi cuma makan satu sudah puas, makan satu tidak habis, ya. Kalau apa nih biar so makan dia bilang kita mau minta lagi, mau bawa, so bawa tambah lagi, tambah dia yang warna-warna itu lagi mau dibawa, jadi semua yang akan dibawa. Jadi yang kuncinya yang pertama sebelum membuat kita kasih steril dulu semua, kasih bersih dulu semua. Yang pertama itu hewan, kemudian ada macam kecoak, tipiak atau totool dan lain-lain, ini tidak ada. Kemudian anak-anak, ini syukur ada bapak-bapak. Insya Allah ibu-ibu yang membuat makanan itu bapak-bapak menjaga anak. Jangan sampai mereka ada ingus, ada mama, pipa mama, ada ingus sudah tidak sadar ini ada tiga ini ada ingus langsung ini saya kasihkan di baju, ekeng lagi. Nah itu, ya. Jadi di steril dulu, baru DP tanpa pembuatan, ya. Biasanya kan ada bulongko limo, ya. 5 bulongko ini tidak mungkin 2 tangan bisa memesan satu kamu baru tahun lagi. Kira-kira bagaimana ya? Kemudian jangan ada yang lalu-lalang di situ. Di ibu memang so steril bagus ini. Mana minta kikino, mama mau mau macebo, mama mau itu, ya. Jadi mau tambahkan dulu ini, ya. Kemudian yang kita orang pikir waktu macam kira-kira ini bagaimana, ini belum ada yang tamasan, apa yang pabean, apa yang belum makan, apa yang mau pilih, itu. Jadi kita orang kasih bersih dulu semua. Kemudian yang pembuatnya, ya, pembuatnya itu yang penting seperti jilbab sudah bagus, tapi jangan
ibarat pulau belakang segala macam ya. Mesti kita juga tahu waktu, kemudian tahu kita berdiri ya. Jangan bahwa karena itu dia habis semua, sudah jam 6 sudah penyajian kita hanya sepusing atau sok ya. Karena di situ kita langsung tidak tahu ini orang kita kue ini sudah yang memang luar biasa di atas 40 tahun. Jadi kita orang bisa menjaga Bu, biar bangun jam 4 kita orang harus sediakan dulu teh. Kita orang minum teh ya. Kemudian minum teh baru kita bekerja jangan madel pakai tamu hutu dulu betul teh lah ya. Ya dulu atau ulu zaman mati jadi kita orang pikir orang berdiri. Kalau ada anak yang mau bantu kita orang kasih tahu pada dia karena cuci tangan dulu, karena berak dulu kan suka berak supaya kalau sudah kerja tidak lagi ke sana kemari ya. Itu yang diharapkan oleh yang dari Balai POM. Kemudian kalau sudah semua oke, kita menyajikan ya. Jadi sajian yang ada itu kalau bisa taruh kamar di muka itu, yang merokok itu jangan mendekati yang merokok. Biasanya yang kita orang mau sajikan itu sembarang ya, apalagi yang mewah-mewah yang bagus. Jadi kita kalau boleh isi jangan merokok di area ini ya. Ini kalau dia merokok 1 kali hembusan itu ya. Kemudian kalau dia sementara pegang rokok baru memahami ini DP puntung rokok itu mau jatuh di makanan. Mungkin makanan ini bagus, tetapi yang tak salah dari orang luar kita orang yang jadi sasaran. Ini yang diharapkan. Kemudian ada diharapkan oleh yang dari Dinas Kesehatan, ini harus ada tempat cuci tangan di situ. Sebelum masuk di situ ada tempat cuci tangan untuk yang pengunjung. Kemudian kalau ibu yang sudah sewa beken, dia di luar, maksudnya di dalam, kasih kamar cewek-cewek yang di situ atau cowok-cowok yang ganteng, ya. Tapi cuma yang penting dia tahu syarat, cuci tangan dulu, baru kita orang bisa cicipi makanan. Ya, kalau untuk membawa mungkin sudah ada ibu yang bilang tadi pakai itu tuh di plastik itu, nah itu sudah aman itu, tinggal isi di tas, tapi jangan tambah apa-apa di situ, cuma gula merah baru kasih dia. Kalau memang ibu bakuriki macam tadi, tolong kalau sementara bakuriki, kalau memang tidak bisa jangan, ya. Pokoknya kalau ada oke, kalau tidak ada tidak usah. Oh, mati gubernur harus bikin 10 lagi. Kalau memang tidak mampu ibu, tidak apa-apa. Ya, kita orang mungkin yang dari Dinas Kesehatan memantau ibu yang membuat kue, jangan sampai ada yang batuk-batuk. Kalau batuk itu orang bilang tidak penyakit, tapi dia kalau bikin ini dia batuk. Ya, ini yang dijaga. Apalagi tidak pakai masker. Ya, kalau bisa pakai masker. Kalau bisa. Bagaimana pakai masker Pak? Ini susah bernapas lagi ditutup hidung. Nah, tapi ini untuk keamanan kita bersama. Oke? Jadi dari saya insya Allah. Ada penyampaian. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan. Yang pertama ibu-ibu nanti insya Allah di tanggal 9 September hari Senin, kan sudah sekarang hari subuh ya. Jadi insya Allah dari mohon izin Bu Erna dari Dinas Kesehatan dan Balai POM tetap ada tes kan untuk pemeriksaan pengujian apanginya. Jadi mungkin dari kami pihak tuan rumah itu masih sementara mendata berapa jumlah rumah yang akan berpartisipasi membuat apangi. Nanti itu yang akan dilaporkan ke Balai POM dan Dinas Kesehatan, sehingga mungkin dalam rangka pengaturan pembagian jatah untuk pengujian ya, karena persoalan bahan. Kemudian diminta kesediaan dari ibu-ibu untuk bisa nanti menyediakan satu produk apangi 1 atau 2 biji yang nanti akan dibawa oleh Balai POM dan Dinas Kesehatan, tapi tidak dibawa keluar. Mereka tetap hanya keliling di sini. Jadi mungkin pagi atau siang mereka sudah standby di DNB untuk menguji
produk apanya yang akan disajikan. Jadi cuma memohon untuk ibu-ibu yang di tiap rumah atau pembuat kue itu sudah menyediakan satu mika katakanlah untuk diuji nanti oleh Balai POM sama Dinas Kesehatan. Kemudian juga mungkin nanti di Balai POM ada dibantu nanti kader ya, kader yang ada di DEM yang sudah dilatih kemarin untuk pengujian masih ada kan ya? Belum digunakan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sih bersyukur sekali karena sampai hari ini komitmen kerjasamanya dari Balai POM, Dinas Kesehatan khususnya juga Puskesmas Kuloda, karena masih sama-sama mendampingi kelurahan wisata festival Apangi, karena saya juga orang teman sejawat, saya paham betul bagaimana untuk keamanan pangan, kemudian lurah juga, dan alhamdulillah kita doakan sama-sama tidak akan terjadi yang namanya kejadian luar biasa, karena itu yang sekarang jadi momok itu di situ, karena mau mendatangkan orang makan di sini tiba-tiba nanti ada kejadian, mudah-mudahan itu kita dijauhkan dari, sehingga salah satu mengantisipasi itu adalah kita harus menguatkan para pembuat kue, kemudian yang peserta itu menerapkan semua penyuluhan keamanan pangan dari sisi keamanannya, dari gizinya maupun dari kandungan dari Apangi tersebut, sehingga memang setiap tahun kita melaksanakan itu memang orang datang karena memang mau menikmati Apanginya selain ramenya mungkin. Ini dan itu yang tadi pertimbangan ini sekarang udah poloheng tiali biasa angin kan debu ini mungkin yang harus diperhatikan, itu yang paling penting, karena kalau tahun lalu mungkin masih tidak terlalu anginnya, sekarang anginnya masih kencang, jadi jangan sampai debu, itu yang paling penting. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan nanti oleh teman-teman ya. Yang jelas dari saya selaku tim kerja lurah hanya menyampaikan nanti ada pengujian seperti tahun-tahun sebelumnya, produk ibu-ibu nanti pagi atau siang tergantung nanti dari tim Balai POM dan Dinas Kesehatan, kemudian Puskes untuk turun dalam rangka pengujian produk Apanginya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jul. Memang sudah lengkap lah, sudah semua. Cuma lonta yang kena, insya Allah mungkin kalau di Tampas itu mungkin dia makan kamar dari luar, baru tinggal pilot Sabah Bualit Orlando, insya Allah. Yang pertama Lunggale Puskesmas, yang kedua Pak Lurah ya. Jadi insya Allah kita orang menjaga bersama. Jadi kasih tahu yang di dalam rumah ya, pokoknya kita orang mau buat yang terbaik. Tinggal kalau memang ada yang begitu ya itu di luar dari kita orang punya jangkauan ya. Insya Allah kita orang mau buat yang terbaik, dan insya Allah tidak ada apa-apa, tidak akan ada yang bisa terjadi setelah itu. Insya Allah semua berjalan lancar, dan kita doakan semua bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, demikian dari kami, dan terakhir kami serahkan ke Lurah DB1. Ya, terima kasih dari jajaran Balai POM, Dinas Kesehatan, Puskesmas. Dalam hal ini sudah memberikan banyak bekal buat kita semua. Hanya memang kekhawatiran ini memang dari awal sudah kami wanti-wanti, karena terus terang kita mengundang orang banyak. Saya yakin di Kelurahan Dembe itu insya Allah tidak akan seperti itu. Hanya memang sejak festival Apangi 2, kalau Apangi 1 itu masih maksimal pembuat itu atau kue itu berasal dari Kelurahan Dembe. Hanya memang setelah festival Apangi 2, bahkan sampai dengan tahun kemarin, karena sudah masyarakat Dembe yang pembuat ini sudah angkat tangan, kami sudah tidak mampu lagi, karena saking banyaknya penduduk yang menyediakan kue Apangi ini, mereka memesannya dari luar. Ini yang perlu kita maksimalkan. Insya Allah tahun ini kita akan cek lagi di masing-masing rumah ataupun posko, kita akan cek di mana tempat penjualnya, dan nanti kita akan data. Jangan sampai ini kan hal-hal yang tidak inginkan ini akan terjadi. Dan untuk mendeteksi itu mudah saja. Kalau kita data misalnya di rumah si A, pesanannya mungkin, karena informasi kemarin ini
sampai Bomomeme, pemesanan kue apangian untuk di Dembe, Bomomeme, Ipilo, wilayah kabupaten yang ada di wilayah Telaga, sampai dengan wilayah Donging juga, Matudaan, itu yang pemesanannya di masyarakat sini. Karena memang warga Dembe sudah yang biasa pembuatnya sudah angkat tangan. Tapi kalau memang masih ada ibu-ibu yang bersedia, Ibu Tama masih. Ini yang kami review di tahun kemarin, masyarakat Dembe sudah angkat tangan dengan pemesanan. Karena apalagi tahun ini memang agak berkurang posko, tapi rumah-rumah yang bertambah. Hampir semua rumah, bahkan lorong-lorong yang di wilayah pinggiran danau itu hampir semua membuat atau menyediakan kue apangi. Sehingga ini kita akan data lagi untuk memudahkan deteksi terhadap di mana penjual atau di mana dibeli kue apangi ini. Mungkin itu dari kami, mungkin sudah tidak ada lagi Bu. Jadi sekali lagi kami atas nama masyarakat, pemerintah kelurahan menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran Balai POM, Dinas Kesehatan, Puskesmas. Alhamdulillah hari ini masih berkesempatan hadir di Festival Apangi Empat untuk sedianya menyelenggarakan atau memberikan bekal terhadap keamanan pangan. Dan insya Allah harapan kami juga bukan sampai hari ini, tapi pada hari Senin nanti bisa sama-sama kita turun untuk deteksi atau tes kit terhadap kue apangi yang disajikan nanti. Dan biasanya itu kalau tahun kemarin itu sore jam 3 sudah berkumpul di sini, kemudian menyebar dengan para kader Bu ya. Tapi sudah ada kalau memang iya boleh. Nah, insya Allah. Belum, masih belum 100%. Iya, semua kalau pagi. Kalau sore itu iya. Iya, cuman ini hari H itu bahkan ada yang sudah dengan berapa terigu berapa bantal. Informasi itu ada 3 bantal satu rumah. Satu rumah ya, satu rumah itu 3 bantal. Jadi memang selalu luar biasa. Sehingga itu satu bantal kan 50. Memang ada perubahan di tahun ketiga, di tahun kemarin bukan hanya apangi yang disediakan, tapi sudah makanan berat. Iya, beras juga ada, sehingga memang harapan kita itu tidak seperti itu, tapi masyarakat kita tidak bisa bendung atau tidak bisa marah atau swadai doi 5 menit. Iya, karena memang terus terang kok informasi kemarin itu bahkan ada yang sudah dari Jawa sudah memesan tiket jauh hari sebelum ingin. Iya, kalau tahun kemarin Sulawesi itu dengan berapa mobil iring-iringan ke Dembe 1 untuk menyaksikan festival apangi. Iya. Dan nanti ibu-ibu semua sebenarnya nggak apa-apa kan, nggak usah dibungkusin. Jadi kita datang nanti kita sampling kan pas yang mana kuenya kita random ambil untuk diuji. Jadi mohon kesediaannya untuk diambil kuenya. Ya. Jadi karena sudah hari H itu jadi silakan saja mau dibungkus karena memang tujuan kita di situ. Ya, nanti kita buat tempat. Iya, terima kasih ya. Jadi mungkin ini dari kami sekali lagi terima kasih. Insya Allah ini akan berlanjut secara terus menerus dan kita dijauhkan dari apa yang kita tidak harapkan insya Allah. Dan dengan melepaskan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan penyuluhan keamanan pangan pada pagi menjelang siang hari ini kita tutup bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mau nunggu sebentar ya.